Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya. Halo teman-teman Jobseeker, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman Jobseeker yang sempat menanyakan ke saya terkait manajemen train atau MT. Ada yang nanyain, Bang, MT itu apa sih? Ada juga yang nanyain job desk-nya MT itu seperti apa? Dan bagaimana sih prosesnya untuk bisa menjadi seorang MT? Ternyata masih banyak teman-teman job seeker itu yang tidak mengetahui secara detail tentang manajemen train atau MT. Padahal MT itu adalah sebuah program yang bisa membuat karir kamu melejit dengan sangat cepat. Karena MT itu dibuat oleh perusahaan untuk mencetak calon-calon manajer atau calon-calon leader muda untuk bisa mengembangkan perusahaan mereka. Namun untuk menjadi seorang MT itu tidak mudah teman-teman. Ada tahapan-tahapan yang harus kamu lewati dan prosesnya sangat ketat. Oleh karena itu, kamu harus tahu beberapa hal tentang manajemen train. Nah, pengen tahu selengkapnya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai, cek bersama. Hal pertama yang perlu kamu ketahui tentang MT adalah kualifikasi pendidikan untuk menjadi seorang MT. Biasanya di beberapa perusahaan besar itu sudah mensyaratkan kualifikasi minimalnya adalah S1 segala jurusan. Tapi saya juga pernah melihat masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan kualifikasi minimal D3 untuk menjadi seorang MT atau untuk bisa mengikuti melamar menjadi seorang MT. Yang kedua adalah proses rekrutmen atau seleksi untuk menjadi seorang MT itu cukup panjang. Mulai dari tes administrasi, kemudian tes psikotes, kemudian ada tes fokus group discussion, kemudian ada interview HR, sampai user, sampai ke level direksi. Prosesnya sangat panjang teman-teman. Yang ketiga adalah terkait kontrak kerja. Jadi ketika teman-teman lulus menjadi seorang MT, teman-teman itu sudah dikontrak. Dan kontraknya biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Dan beberapa perusahaan itu sudah menentukan aturan apabila ada MT yang mengundurkan diri, maka dia akan dikenai penalti. Yang keempat adalah penempatan atau lokasi kerja teman-teman. Ketika teman-teman sudah lulus dari program ini, itu penempatannya bisa tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Misalnya teman-teman asli Jakarta, tapi setelah lulus MT kebutuhan perusahaan itu ada di Kalimantan. Nah, bisa saja teman-teman itu ditempatkan di Kalimantan. Artinya ketika teman-teman sudah menjadi seorang MT, teman-teman sudah siap untuk ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kelima dan yang paling menarik dari MT ini adalah salary atau gaji. Gaji seorang MT itu rata-rata di atas 5 juta. Dan ini sungguh menjadi penghasilan yang besar untuk teman-teman yang masih fresh graduate ya. Jadi teman-teman MT yang sudah tanda tangan kontrak di awal itu kalian sudah digaji. Nah, jadi selama mengikuti program MT ini, teman-teman sudah digaji. Dan setelah lulus dari MT, bisa saja penghasilan teman-teman itu lebih besar lagi. Karena teman-teman sudah siap diterjunkan untuk menjadi seorang leader di perusahaan. Hal terakhir dari MT yang juga sangat menarik adalah jenjang karir. Teman-teman ketika lulus MT itu langsung menduduki posisi level manajerial. Minimal supervisor atau assistant manager atau deputy manager dan bisa jadi area manager. Nah, proses karirnya teman-teman lebih cepat
Jadi teman-teman bisa menjadi seorang manajer itu di usia muda. Nah itu dia teman-teman info terkait manajemen train. Jadi semoga teman-teman yang mengikuti atau melamar pekerjaan untuk posisi MT itu bisa tahu tentang MT secara detail. Dan semoga teman-teman yang melamar untuk posisi itu bisa keterima dan menjadi seorang manajer masa depan.